Selamat malam semuanya, Antonius Leo dan semuanya. Oke, kita start live malam hari ini ya. Yang di TokTok dan yang di tes seperti biasa, di Igoy ada chartnya. Dan aku langsung aja ke chart IHSG hari ini ya. Langsung aja ke IHSG ya. Udah jam 8:11. Aku izin matiin komennya yang di Igoy. Nanti aku akan baca pertanyaan, mungkin beberapa pertanyaan di kolom question seperti biasa. Oke. Jadi IHSG-nya sideways seperti biasa. Aku bahas dulu market hari ini gimana. Cuman sebenarnya nggak signifikan IHSG tuh ya. Jadi yang sebenarnya kita perlu perhatiin pergerakan market yang secara keseluruhan tuh dari saham-sahamnya gitu. Jadi bukan cuman IHSG aja. Kenapa? Karena IHSG itu dia digerakkan oleh saham-saham yang bobotnya besar terhadap indeks, yaitu saham-saham yang market cap-nya gede, di mana saham-saham market cap gede itu sekarang udah tercampur saham-saham yang nggak liquid ya. Jadi kira-kira kayak gitu. Maka dari itu aku lebih menyarankan untuk lihat saham yang market cap gede dan juga fundamentalnya oke gitu. Jadi lebih ke sahamnya secara langsung. Nah, sebagai contoh hari ini IHSG itu digerakkan oleh saham apa aja? Saham brand, BRPT, saham-saham Papa PP hari ini cenderung menguat setelah pekan lalu itu turun karena MSCI. Nah, kalau kalian nanya apakah ini akhir dari era saham Konglo, saya bilang enggak, ini cuman siklus sesaat aja gitu ya, akan tetap ada cerita lainnya. Nah, jadi kalau aku tadi sempat cerita juga IHSG itu bisa bergerak karena saham-saham yang market cap gede tapi likuiditasnya kecil. Itu contohnya saham DSSA, terus kemudian saham DCII. Nah, saham-saham kayak gini agak kurang liquid tapi bisa menggerakkan IHSG. Maka dari itu saya tidak menjadikan IHSG sebagai patokan. Mau orang bilang IHSG ke 9.000, IHSG ke berapa, terserah aja. Kenapa? Karena kalau yang gerakin DSSA, DCII itu juga sama aja, kita mau ikut trade kok resikonya tinggi ya. Kenapa? Ya karena likuiditasnya kecil gitu. Oke, terus kita mau lihat saham-saham yang bergerak aktif hari ini. Contohnya ada saham brand. Hari ini brand naik sekitar 6,38%, tapi M-Trade kita baru wait and see dulu, lihat-lihat situasi dulu istilahnya. Karena sentimen negatif dari MSCI, perubahan aturan dari MSCI itu belum hilang, faktor ketidakpastiannya belum hilang gitu ya. Ya, jadi kenapa belum hilang ya? Karena belum diketok palu gitu. Jadi dalam jangka pendek memang di sini ada satu resistance kecil, tapi ini belum tentu menghalangi kenaikan dari brand. Brand dalam jangka pendek bisa loh dia naik kembali sampai 10.000 sampai 10.125 ya. Oke ya. Kesimpulannya gini, dalam jangka pendek saham Papa PP ini bisa menguat, cuman kalau buat entry atau buat masuk agak beresiko karena sebenarnya sentimen negatif yang kemarin menggerakkan saham-saham Papa PP sampai breakdown itu sebenarnya belum hilang, sentimen negatifnya juga masih ada. Jadi kalau kalian mau trade ini harus trailing stopnya tuh ketat banget dan lebih ke trading jangka pendek gitu. Terus kemudian aku ke saham BRPT. Saham BRPT juga sama beberapa hari yang lalu karena pengumuman aturan MSCI yang mau diubah itu turun sekitar 9,34% pada tanggal 27 Oktober. Volume transaksinya gede dan per hari ini naik lagi dengan volume transaksi gede. Ini juga masih belum ada perubahan ya, belum ada perubahan secara sentimen. Ya, jadi selama belum ada perubahan secara sentimen, kita tetap harus berhati-hati dengan saham-saham
dari grup PP ataupun dari sektor yang kemarin digadang-gadang sensitif dengan potensi masuk ke MSCI terus kemudian nggak jadi masukkan berpotensi nggak jadi masuk gitu loh, sehingga kita harus berhati-hati di sini. Artinya kalau teman-teman mau memanfaatkan buat trading hari ini BRPT breakout dari resistance kecilnya 3550, ini teman-teman tradingnya itu cuan bungkus aja. Aku taruh resistance-nya sekitar 4300 ya. Jadi sekitar 4300 breakout dari 3560, mungkin support lagi di bawahnya dikit di sekitar 3450 ya, ada dua support di sini di bawah 3450, stop loss aja atau batasi risiko. Di M-Trade sendiri kita belum masuk, kita masih wait and see dulu untuk saham-saham ini karena sentimennya sebenarnya belum berubah. Jadi sentimennya masih negatif. Oke, terus kemudian Petro hari ini naik 7,35%, tapi sama halnya dengan BRPT dan Brent ya, dia belum naiknya tuh nggak ada volume sih kalau Petro sih, nggak ada volume dan sentimen negatifnya juga masih sama, sehingga wait and see, hati-hati ya teman-teman untuk saham-saham Papa PP ini. Dan M-Trade ada ngetes itu nitip sendal di cuan aja gitu. Nah jadi untuk cuan ini kenapa? Di cuan, kenapa? Karena cuan ini dia retracementnya udah yang paling jauh gitu. Jadi kita ngelihat untuk faktor resikonya kemungkinan yang paling kecil. Jadi kita nitip sendal di satu saham doang, di sahamnya Papa PP ini, dan enggak semuanya dihajar gitu. Kenapa? Karena sentimennya yang paling negatif. Kenapa kita pilih cuan? Karena sebenarnya secara volume itu dia masih yang paling konvergen. Dari tanggal 7 Oktober kemarin dia naik volume tinggi dan dia mulai turun di 14 Oktober. Ini volume transaksinya juga masih ngikutin. Jadi meskipun ada volume tinggi di 27 Oktober karena potensi aturan MSCI yang berubah, dia tuh masih konvergen gitu. Jadi kita ngelihat ini kok kayaknya lumayan low risk lah kalau kita masuk, sementara untuk trading jangka pendek dulu. Dan untuk jangka menengahnya kita lagi masih wait and see dulu gitu. Oke, terus kemudian jadi ngerti ya teman-teman ya untuk saham-sahamnya Papa PP ya. Terus kita mau bahas apa aja hari ini selain saham Papa PP yang tadi sebenarnya baru pembuka ya. Jadi kita mau bahas IHSG hari ini menguat, apakah ini efek window dressing udah dimulai atau ini efek dari wait and see MSCI, orang-orang mulai sentimen berpikir secara positif mungkin ya, atau mungkin sell off-nya sudah berakhir gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas. Terus kemudian kita mau bahas juga soal PMI manufaktur China, ekonomi China tuh geraknya gimana. Penting banget diperhatiin di akhir tahun ini karena akan sangat menentukan sekali gerak dari saham komoditas Indonesia gitu. Terus hari ini IDX ada meluncurkan 3 indeks baru, nanti kita bahas juga. Dan inflasi Indonesia di bulan Oktober ini gimana gitu ya. Terus ada buyback saham apa aja, dan Danantara mempertimbangkan masuk ke mana gitu ya, saham apa aja gitu. Terus kita akan bahas juga saham BRMS hari ini ya. Brand dan juga BRMS ya yang hari ini aktif itu 2 hari menjelang pengumuman rebalancing MSCI. Jadi mungkin yang November mungkin masih bisa masuk, makanya hari ini banyak orang yang mungkin ya spekulasi lah yang November dulu kan aturannya diubah untuk tahun depan gitu. Jadi keduanya diperkirakan, Brand dan BRMS ini diperkirakan akan masuk ke MSCI gitu ya. Oke, kita start ya dari sentimen global dulu. PMI manufaktur China yang di Tok-Tok dan yang di YT, kamu ke Igoy aku aja supaya bisa ngelihat chart dari PMI manufaktur China itu gimana ya, artinya apa. Nih aku akan jelasin. Igoy itu INSTAGRAM gitu ya, INSTAGRAM aku Ellen May _official. Oke, nah ini PMI Manufacturing China itu di atas angka 50,5 yang artinya masih ekspansif. Kalau di bawah 50 itu sebenarnya dia udah nggak ekspansif, jadi kontraksi, itu nggak bagus. Di atas 50,5 masih ekspansif tapi agak melambat dari
September itu di angka 51-an ya. Jadi di angka 51,10 lastnya. Nah, di Oktober ini sekitaran 50,5 sekian gitu ya. 50,6 ini tepatnya gitu. Nah, artinya apa? Artinya agak melambat nih. Kondisi manufaktur di China, pabrik-pabrik di China masih ekspansif tapi agak sedikit melambat. Nah, jangan sampai di bawah 50, kalau di bawah 50 agak kontraksi. Kondisi manufaktur China itu sangat berpengaruh sekali untuk sektor komoditas Indonesia. Kenapa? Karena membutuhkan bahan bakar, dan bahan bakarnya tuh sampai sekarang tuh masih batu bara, dimana saham-saham batu bara Indonesia sangat sensitif sekali ya dengan pergerakan harga batu bara global, dan juga sangat sensitif sekali dengan permintaan dari China. Kalau ekonomi China bagus, permintaan naik, apalagi di akhir tahun ini kan masuk winter, biasanya trennya permintaan batu bara jadi meningkat ya, itu akan berpengaruh pada kinerja dari emiten batubara, dan biasanya tuh tercermin di laporan keuangan di kuartal 4. Kalau kuartal 4 itu kan kita menerima laporan keuangannya tuh di sekitaran Januari Februari gitu ya. Cuman pasar saham nih bergeraknya memang forward looking, jadi laporan keuangannya belum muncul, belum diterima. Tapi kalau secara ke depan, secara prediktifnya itu kelihatan udah bagus, ya investor akan beli, istilahnya akan ngeduluin gitu. Jadi nggak harus nunggu laporan keuangannya muncul dulu gitu ya. Nah, ini jadi satu sentimen yang bagus. Nah, maka dari itu angka PMI manufaktur China di 50,6 ini masih bagus gitu. Bagaimana jika nanti di November, Desember PMI manufaktur China turun di bawah angka 50? Apakah itu masih bagus? Sebenarnya agak kurang bagus, tapi tidak akan membuat sektor batubara sampai jelek banget sih, karena kebutuhan musiman itu tadi. Untuk pendingin juga kan ya, untuk heater, penghangat ruangan. Oke. Terus kita belok dulu ke beberapa saham batubara ya, jadi ke beberapa emiten batubara. Kita mau lihat beberapa saham batubara, teman-teman yang di TokTok yang di YT langsung aja ke Igoy aku mau share chartnya. Yang pertama, Bayan Resources ini ekspornya sangat kuat ke China dan ke India. Tapi saham-sahamnya ini saham ini agak nggak liquid ya. Ini termasuk salah satu penggerak indeks juga nih. Nah, ini agak kurang liquid dan trennya masih kurang oke ya. Jadi kita skip dulu aja. Oke, terus kita mau ke saham yang lain, AADI sekarang. AADI ini ekspornya didominasi ke China. Aku lebih suka AADI ya daripada Bayan pastinya. Nah, AADI ini menariknya dia baru aja di awal uptrendnya nih. Baru trading di awal uptrend, cuman ini dalam jangka pendek ada potensi dia akan turun sedikit gitu. Jadi bisa turun sampai ke level 8.000, 79 sampai 8.000. Nah, area 79 8.000 ini bisa ditunggu nih. Ini area untuk entry jangka pendeknya. Bahkan kalau misalkan mau masuk untuk jangka menengah atau jangka aku sih lebih ke menengah ya. Ini area entry yang bagus, jadi area yang bisa ditunggu gitu. Nah, jadi teman-teman bukan cuman yang jangka pendek aja. Kenapa enggak buat jangka panjang? Kalau jangka panjang sebenarnya lebih ngelihat valuasi sih. Kalau jangka panjang area entry-nya beda lagi. Jangka panjang tuh area entry-nya di level 8.000 ini baru start gitu. Artinya kalau jangka panjang masuk di AADI ya serendah mungkin berarti semakin bagus gitu ya. Jadi sampai misalkan angkanya 6775 atau mungkin 5750 itu semakin bagus. Jadi mindsetnya untuk long term investor malah ngarep koreksi atau ngarep turunnya dulu. Nah, cuman aku melihat AADI ini dia tidak akan turun atau tidak akan koreksi sampai sedalam itu lagi gitu ya. Setidaknya sampai Desember dia nggak akan turun sampai ke 6675 gitu. Oke, terus
Bentar. Jadi 8.000 sampai, kalau jangka pendek aku ulang lagi ya, sekitar 7850 sampai area 8.000-an. Oke, terus kita ke ITMG. Kita ke ITMG ya. Halo teman-teman semuanya yang baru bergabung. Kita lagi bahas saham batubara. Nah, ITMG ini dividennya juga gede. Yang saya udah sering bilang juga ya. Sekarang dia lagi di dekat area resistance-nya 23575. Trennya bagusan AADI, dia masih sideways si ITMG. Kalau AADI itu udah uptrend, jadi kita justru nunggu retracement jangka pendeknya AADI. Ketika dia uptrend ya, kita nunggu retracement atau turun sementaranya dia. Sedangkan ITMG ini dia lagi masih sideways sebenarnya. Batasnya 23575 itu tadi. Tapi sama cara tradingnya, nunggu retracementnya bisa sekitaran level 22550, atau mungkin justru kalau teman-teman investor di 21975 kemungkinannya kecil dapat di situ. Aku melihat sektor batubara ini next yang akan jalan setelah sektor metals, emas, nikel yang udah jalan sebelumnya. Jadi ADI kalau misalkan ITMG kalau misalkan bisa nawar di bawah 22800 itu lebih bagus buat jangka menengah, apalagi yang punya jangka panjang gitu. Nah, kalau kita kemarin sebenarnya ada nyolong start breakout trade sedikit di level harga ini ya. Jadi di sini nih kalau kalian lihat di chartnya yang di tok di IT, lihat ke Igoy. Jadi mungkin kemarin karena trade breakout, jadi mungkin kesannya wah ini kalau ada retracement gimana. Cuman retracementnya nggak bakalan sampai jauh banget. Karena udah akhir tahun, jadi trennya sektor batubara ini potensial lebih bagus gitu. Nah terus kemudian Bumi ini juga ada ekspor ke China ya, jadi ini ada ekspor ke China juga. Kita tadi mencermati angka PMI manufaktur China yang masih ekspansif ya. Kita lihat Bumi ini potensial, ini sideways sih sebenarnya Bumi. Setelah mantul dari support 128, dia bakalan potensi bentuknya kayak gini, yang di tok yang di ke Igoy aku, dia bakalan ada sedikit retracement ya. Nah, ini retracementnya cakep menurut aku. Kalau sampai ada retracement, seandainya dikasih sekitaran level 132-an, 132 sampai 138, ini adalah area masuk yang bagus, dan M-Trade udah dapat di area itu. Jadi 134 sampai 128 lah kurang lebih gitu. Ini area retracement yang cakep banget gitu ya. Jadi buat yang belum punya mungkin tunggu di sekitaran area tersebut. Atau mungkin retrace-nya nggak kena di situ, bisa jadi cuman di 136 137-an doang. Intinya sih Bumi dia gerakannya bakalan sideways dulu sebelum akhirnya dia lanjut naik lagi. Dan aku suka patternnya Bumi daripada ITMG. Kalau ITMG itu lebih ke dividend play sebenarnya. Kalau buat trading itu Bumi, AADI itu udah lebih bagus, trennya tuh lebih bagus. Kalau AADI kita lagi nunggu retracement pertamanya, kalau Bumi ini udah retracement keduanya gitu ya. Jadi dalam masa sideways-nya. Gambarannya Bumi ke depan bakalan gimana? Disclaimer, bisa seperti ini, bisa berbeda. Jadi ini beda sektor, tapi aku cuman mau ngasih lihat gambarnya aja. Kurang lebih gambarnya bakalan kayak gini gitu. Jadi mungkin nggak langsung naik kayak gudang garam gini, enggak, tapi dia bakalan kayak gini. Just mau kasih lihat patternnya aja ke depannya kayak gimana. Kok bisa tahu? Ya nggak tahu juga, saya juga bisa salah. Cuman saya mempelajari pattern ini biasanya bentuknya kalau nih ya, Bumi tuh modelannya kayak gini. Ini contoh lagi MBMA. Nah mungkin nggak akan langsung naik kayak GGRM, tapi lebih kayak MBMA. Jadi setelah ada retracement, nah Bumi itu kan mantul gitu ya. Terus akan ada sedikit sideways, kemudian naik lagi sedikit sideways lagi kayak gini ya. Jadi Bumi kalau kayak MBMA tuh dulu kayak pas dia di sekitaran bulan Agustus. Disclaimer teman-teman semuanya, apa yang terjadi di market tidak bisa sepenuhnya 100% fix atau benar-benar terjadi. Jadi path atau gambaran ke depan yang aku kira akan gimana, prediksinya akan gimana, itu tidak 100% bisa terjadi. Misalkan ada 5%, 10% atau 20% faktor
ketidakpastian bisa terjadi gitu ya. Kalau misalkan ada sentimen negatif, apapun itu ya bisa gagal. Tapi sampai per hari ini patternnya masih bagus dan kayaknya tetap bisa kayaknya kita sabar di bumi itu, apalagi nunggu retracementnya. Intinya tadi ada ADI, ada ITMG, ada bumi, temanya sama lagi nunggu retracement. Nah, mari kita lihat bagaimana dengan PTBA ya. Jadi malam hari ini aku lebih to the point ya. Marketnya hari ini agak sideways, tapi bukan berarti tidak ada potensi. Kita jangan ngelihat market itu hari per hari doang, tapi kita mesti ngelihat rangkaian dari beberapa hari itu bentuknya atau patternnya bagaimana. Nah, ini PTBA. PTBA bentuknya ini dia membentuk seperti huruf V, dan menurut aku ini cakep banget gitu. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ini merahnya tebal yang di tok-tok yang di YT. Merahnya tebal, kalau menurut aku sih sebenarnya waktu itu 15 Oktober itu markdown. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang signifikan jelek di PTBA. Aku ngelihat ya banyak ya investor mungkin mau masuk, dia bagus dan valuasinya udah sangat terdiskon, harganya kemarin juga udah diskon banyak, dan menurut aku untuk investor masuk di harga sekarang itu juga masih belum telat sebenarnya. Dan malah aku berharap sebenarnya PTBA ini ada turun sekali lagi di 2320 gitu. Cuman kok kemungkinannya juga nggak besar. Jadi kemungkinannya PTBA ini retrace-nya sampai 2350-an aja. M-Trade juga ada sekitaran 2350. Ya, jadi ini akan sedikit retrace dengan volume kecil, dan saham-saham ini yang kemungkinan besar akan mengalami window dressing di akhir tahun. Nah, jadi window dressing itu apa? Window dressing itu adalah fenomena saham naik di akhir tahun, di November dan Desember. Biasanya saham-saham yang naik di akhir tahun itu kalau aku perhatikan di bulan Septembernya turun dan Oktobernya mencapai level bottom. Masuk akal dong ya. Jadi kalau misalkan September Oktober udah naik, di November dan Desember itu biasanya investor gede cenderung profit taking aja. Mereka tidak akan borong lagi. Nah, kalau misalkan September Oktobernya turun atau jatuh, mereka tuh cenderung borong gitu, borong pada saham-saham yang memang fundamentally bagus. Apalagi Danantara masuk, dan saya sangat yakin sekali Danantara itu masuk di bulan Oktober itu juga memanfaatkan momen sebenarnya. Karena di bulan Oktober ini banyak saham-saham yang fundamentalnya bagus tuh udah berguguran harga sahamnya. Karena apa? Karena market beberapa waktu sebelum ini tuh fokusnya ke saham konglo, saham second liner, dimana kalau kamu nanya saya, saham konglo apakah udah mati nih eranya? Aku bilang belum gitu. Kenapa? Karena banyak pattern yang dia tadi potensinya tuh bentuknya retracement aja. Seperti contohnya kayak Bumi itu tadi ya. Jadi saham konglo tuh bukan cuma saham PP. Kalau misalkan ada yang mengasumsikan saham konglo cuma saham PP tuh enggak. Kalau aku lihat konglo tuh macam-macam. Ada Bakri Salim yang sekarang udah banyak berkolaborasi, terus Hapsoro, Boy Thohir ya, saham kayak grup Adaro, Saratoga kayak gitu. Itu juga menarik gitu ya. Jadi masih eranya saham konglo nih masih ada gitu. Plus ditambah era saham fundamental, dan Danantara masuk di Oktober menurut aku pas banget. Saham-saham fundamental kayak banking, saham-saham batubara kayak gini ini bagus. Kita belok sedikit ke saham banking, dan aku lebih banyak ngebahas teknikal malam hari ini dibandingkan dengan fundamental, atau mau bahas fundamental. Aku bahas teknikal aja sama list saham buyback ya. Saham apa yang bakalan mau buyback, oke? Oke deh. Sabar ya. Oke. Kita bahas saham banking dulu, big banks. Siapa yang nyangkut di big banks, atau mungkin ada yang beli di bawah. Kabar bagus buat kalian.
pattern seperti ini saham BCA, ini fixed pattern scallop, bentuknya seperti huruf J, dan candle per 29 Oktober itu beautiful, dimana dia sideways-nya membentuk higher low dan ininya semakin mengecil, sideways-nya semakin mengecil. Sideways hari ini juga meskipun belum confirm, tapi harganya hari ini tuh udah di atas harga kemarin. Jadi ini sebenarnya sudah membentuk satu low kecil. Sebenarnya aku lebih suka kalau candlenya tuh dia ditutupnya tuh hijau, tapi ini bentuknya tuh kayak dragonfly doji gitu. Jadi dia opening and closingnya sama, sempat ditutup ke bawah, tarik ke bawah dikit, jadi ini agak kurang bullish candle per hari ini. Cuman ya aku ngelihatnya tuh gini ya, investor tuh kan melihat valuasi BCA tuh dianggap murah, itu di bawah angka 8.800 memang ya, di angka 9.200 itu sudah fair value. Jadi di bawah 92 itu murah, cuman di bawah 88 tuh lebih murah lagi. Dan secara teknikal juga mengkonfirmasi hal itu, tidak hanya secara fundamental atau historical PBV-nya aja. Secara teknikal angka 8650 ini angka psikologis sampai level 8700. Ini ada MA 200. Kalau ini dijebol ke atas, ini confirm uptrend di dalam jangka menengah. Kalau kemarin baru confirm uptrend jangka pendek. Sehingga kesimpulannya investor itu kalian waktunya buat ngumpulin BCA tuh udah tinggal dikit waktunya buat kalian kalau misalkan mau borong BCA gitu ya. Syukur-syukur dikasih turun lagi gitu. Tapi kalau enggak ya ini BCA udah mau uptrend gitu. Oke, tidak harus kalian FOMO untuk habisin duit masuk ke sini juga sih, bagi-bagi, karena menurut aku uptrendnya nanti sahamnya various, jadi ada saham batubara juga yang berpotensi dapat sentimen positif di akhir tahun ini gitu ya, karena dia bakalan bisa ada window dressing juga. Masih murah-murah saham batubara. Cuman saham saham banking terutama big banks ini menurut aku ini tinggal narik aja gitu. Jadi ini sentimennya positif. BMRI ada kemungkinan sedikit retracement sampai level 4630, abis itu dia akan potensi lanjut naik juga. Kemudian demikian pula dengan saham BRI ya, asal nggak ada sentimen aneh-aneh lagi ya, nggak ada sentimen dari dalam negeri yang bikin kepercayaan investor asing itu goyah ya. Jadi kalau misalkan ada kayak gituan ya akan berubah semuanya gitu. Jadi BRI dan BNI ini juga bakalan trennya bakalan lebih bagus. Nah kalau BNI sendiri ini chartnya agak konvergen, mungkin akan ada sedikit sideways, tapi setelah itu arahnya akan uptrend. Kita expect semoga dari tracement buat teman-teman yang belum masuk bisa masuk dulu ya, mungkin di sekitar 4.200 atau 4.190 buat BBNI, tapi arahnya lebih ke uptrend untuk saat ini. Jadi hampir semua arahnya uptrend. Sebenarnya game changernya itu kalau kita lihat lebih kalau secara makro Indo ya, penyebabnya tuh kenapa ini bergerak selain karena Danantara masuk, itu sentimen positif untuk banking itu salah satunya juga karena cukai rokok nggak naik. Jadi kalau cukai rokok nggak naik itu impactnya bukan ke sektor rokok doang, tapi daya beli masyarakat meningkat dan banyak hal lagi gitu ya. Jadi kalau kemarin cuman gelontoran 200T doang itu kok kayaknya nggak greget dampaknya. Tapi karena diimbangi dengan cukai rokok nggak naik, terus mungkin kok katanya PPN 2026 ada potensi bakalan diturunin, tapi kan ini kan baru wacana. Nah meskipun baru wacana, ini sebenarnya udah nyebar sentimen positif juga gitu. Apalagi di akhir tahun banyak saham-saham banking yang masih murah, sehingga itu membuat investor-investor gede ngelihat kayaknya ke depan banyak sentimen positif. Asal gak ketok palunya dibalik, dari nggak naik jadi naik, dari diturunin jadi naik gitu. Kalau dari diturunin jadi nggak naik masih oke lah gitu. Tapi kalau dari mau diturunin terus jadi naik, itu saham banking bisa turun. Jadi mesti ada disclaimer-nya di sini ya. Jadi bukan berarti kayak antisipasi atau bacaan aku terhadap market ke depan ini nggak bisa berubah. Bisa berubah kalau misalkan Pak Purbaya atau dari The Fed ada sentimen yang lain, dari Trump tiba-tiba Trumpnya tantrum lagi gitu.
Indonesia dikenain tarif 100% gubrak. Amit-amit. Nah, amit-amit deh, jangan sampai dia tantrum deh. Jadi udah bagus Pak Prabowo baik-baikin Trump, menjalin hubungan yang bagus. Udah bagus banget, terima kasih Pak Prabowo. Oke ya, udah bisa mengambil hatinya Trump tuh bagus. Oke, lanjut kita ke saham-saham yang bakalan buyback di akhir tahun ini. Nah, ada beberapa emiten yang bakalan buyback, aku sekalian share chartnya. Tapi bukan berarti semuanya ini saham yang rekomendasi beli. BCA bagus ya, dia bakalan buyback sampai 19 Januari, tapi ada syaratnya, asalkan harga di bawah 92. Kalau harga di atas 92, BCA nggak mau, udah ketinggian, masuk akal dong ya. Oke, terus kemudian itu nilainya 5 triliun dana yang disiapkan. Kemudian BMRI, jadi ini menjadi sentimen positif. Biasanya pengalaman aku dulu di tahun 2008 ketika terjadi buyback itu terjadi reversal yang benar-benar bottom reversal gitu loh. Jadi maksudnya nggak balik lagi ke level terendahnya gitu, didukung dengan makro yang bagus. Nah, BMRI itu mau buyback 1,17 triliun. Jadi para nyangkuters di BMRI ya kalian berbahagialah, periodenya lebih lama sampai 25 Maret 2026. Tapi angkanya nggak sebesar BCA, jadi impactnya lebih besar BCA. Nggak heran kemarin BCA naik duluan lebih cepat juga ya. Terus kemudian Harum nggak banyak buybacknya 837 miliar. Harum ini sebenarnya kemarin ada pantulan yang bagus di 29 Oktober, tapi hari ini ada sedikit turun ya, gap down di sini. Ya, harga emasnya agak-agak turun ya, jadi di sini Harum ada turun tapi masih normal turunnya. Oke, jadi stop loss 3 turun di bawah 1080 gitu. Masih bisa di watch. Terus kemudian yang gede-gede aja yang aku buka chartnya, ASI, BBRI ini ada buyback 3 triliun. Aku udah bahas tadi ada potensi retracement sampai mungkin 38, 90, 39 tuh angka yang bagus. Kalau kalian belum punya, baik untuk jangka pendek, menengah ataupun panjang gitu. BRI valuasinya masih murah buat jangka panjang. Astra International ya, jadi Astra International jangka pendek kita udah profit taking. Sebenarnya hari ini kalau misalkan teman-teman mau masuk lagi itu bisa juga sih. Nah, untuk jangka menengahnya di M-Trade itu untuk Astra International itu kita udah nge-hold cuan 27%, dan Astra ini termasuk perusahaan yang dividennya bagus juga. Trennya bakalan naik untuk Astra ya, jadi trennya bakalan naik. Supportnya buat Astra aku naikin tadinya di 5950, supportnya naik di 6125 untuk Astra gitu. Jadi ini tren sideways, ada sideways jangka pendek tapi trennya tuh udah naik gitu ya. Jadi dia potensi lanjut naik. Yang punya modal bawah itu hold aja, modal bawah tuh di bawah 6.000, di bawah 5775. Oke teman-teman yang mau cuan bareng M-Trade, belajar bareng M-Trade ya, di Sabtu 8 November jam 10 pagi, Sabtu 8 November jam 10 pagi ya, DM saya M-Trade Start, EMTRADESTART. Aku malam hari ini akan kasih kode promo lagi karena yang nonton tebus 4.300, dan di akhir nanti aku akan kasih kode promo untuk daftar M-Trade malam hari ini, dapat diskon November ceria, tapi kodenya nanti ya di akhir banget. Oke ya, kalau nggak nanti kalian pada keluar pada DM ntar ya, sabar ya. Oke, next saham yang bakalan buyback itu ada UNTR. UNTR ini menyumbang penghasilan Astra sekitar 30-40% ya. Sebenarnya tergantung dari kondisi penjualannya dia juga gitu ya. Nah, jadi sempat pernah memberikan sumbangan penghasilan terhadap Astra International, dia anaknya Astra, pernah hampir mencapai 40%. Nah, beberapa hari yang lalu UNTR tuh 31 Oktober turun dengan volume transaksi besar. Jadi wait and see dulu buat kalian yang mau masuk UNTR, M-Trade udah ada sih, kita tinggal ngehold aja dan siap-siap untuk profit taking gitu ya. Jadi UNTR ini juga potensial, cuman kayaknya wait and see dulu. Kenapa? Buat kalian yang belum masuk, tanggal 31 Oktober ada sell off di sini. Nah, jadi
UNTR periode buybacknya sampai 30 Januari 2 triliun ya buybacknya. Kalau Astra tadi juga 2 triliun. Nah terus saham-saham lain yang potensi ada buyback itu disclaimer ini bukan suruh beli karena bisa risikonya gede ya. Ini udah mulai ke saham-saham yang agak kurang liquid. JRPT bisa naik nggak? Saya tidak ngomong soal nggak bisa naiknya, lebih ke likuiditas dan volatility-nya. Jadi JRPT bisa naik tapi resikonya gede ya, 100 M doang. Terus JECC itu 29,43 M doang buybacknya dan ini nggak liquid, kayaknya hindarin dulu. Terus kemudian AMAK, terus sama ini juga nggak liquid. Maha, terus saham-saham yang Mahanya Maha Indo, saham-saham yang nggak liquid kayaknya aku skip aja ya. Terus mungkin Bukalapak yang ini yang lumayan liquid tapi masuknya tunggu wait and see dulu deh. Sama ini juga di tanggal 29 Oktober kemarin ada sell off lumayan juga. Jadi tadi yang ada buyback, rencana buyback lumayan oke tuh ada di BMRI, BCA, BRI, ASII, Harum, dan UNTR. Tapi mesti dikombin dengan chart. Oke ya, lanjut. Kita mau bahas tentang labanya BRPT naik 2000%, pendapatannya naik 232%. Penjualan domestiknya dia naik juga, tapi kita udah bahas tadi ya BRPT di depan ya. Kita skip dulu. Kita mau ke sektor CPO. Udah lama kita nggak bahas sektor CPO ya. Kita mau ke sektor CPO, justru yang lagi adem-adem ayem gini kita perhatiin. Ternyata CPO ini dia membentuk masa sideways setelah uptrend panjangnya. Kita lihat ya. Nah ini ada alih beberapa saham yang kemarin sempat ngasih cuan banyak buat M-Trade sampai double digit ini ya, termasuk yang multi bagger juga. Nah ini sideways-nya lumayan bagus. Jadi kalau untuk di SNG sendiri mungkin tunggu sekitaran 1640-an ya. Jadi sekitaran 1640, 1650-an ini tetap bisa di watch ya. Terus kemudian TAPG juga udah pernah ngasih cuan lumayan buat M-Trade. Tapi ini tunggu retracement-nya lagi sekitaran level 17-15an. Udah bentuk supportnya sekitaran ini gitu. Jadi baguslah dia sideways. Terus kemudian kita mau lihat buat beberapa saham yang lain ini banyak banget yang sideways, tapi kita mau lihat saham BRMS ya. Tadi aku bilang BRMS potensial masuk MSCI di November ini. Nah BRMS ini bentuknya mirip banget kayak Bumi. Jadi perhatiin ini BRMS, ini Bumi, BRMS, ini Bumi ya. Jadi Bumi udah mendahuluin sideways dikit. Ini tarikannya Bumi dan BRMS, tinggian BRMS secara pattern. Nah lebih cakep mana BRMS dan Bumi? Cakepan BRMS ya. Jadi tiangnya lebih panjang dia, jadi sideways-nya ini bakalan lebih oke. Nah BRMS ini bentuknya dia bakalan ada retracement dikit, mungkin sampai level 900 sampai 855 ya, area di bawah 920 ini area retracement yang bisa di watch sih gitu. Jadi cakep sih BRMS ini. Terus kemudian bentuknya mungkin kurang lebih bakalan jadi disclaimer ya. Kurang lebih bentuknya bakalan jadi kayak MBMA seperti di sini ya. Jadi kayak gini nih. Oke. Terus itu BRMS, terus bisa naik sampai berapa? Sebenarnya kalau ditanya bisa naik sampai berapa? Kita akan ngelihat dari resistance terakhir 1135, cuman naiknya tuh nggak garis lurus langsung kayak thread gini, enggak gitu loh. Jadi naiknya dia bakalan bentuknya tuh lebih ke zigzag gitu ya. Jadi nggak langsung gitu. Nah jarang banget yang bentuknya jadi kayak gudang garam kayak gini, kecuali ada sentimen yang sangat positif sekali ke depan. Dan ini laporan keuangan gudang garam di kuartal 3 juga lumayan oke gitu ya. Nah jadi kalau aku sih lebih ngelihatnya gudang garam ini lebih ke sentimen ke depan sih gitu. Oke, terus jadi apakah BRMS akan bisa masuk ke MSCI atau enggak, kita lihat aja nanti. Dan yang menarik dari BRMS ini pada tanggal 27 Oktober, meskipun ada keluar aturan MSCI yang bikin saham-saham potensial MSCI itu turun, si BRMS ini turunnya nggak terlalu signifikan. Dia tuh cuman 1,7% aja. Artinya investor itu confident, investor gede confident bahwa BRMS ini dengan aturan baru ya, jadi mungkin nggak akan terlalu masalah gitu.
Oke, terus kita mau lihat beberapa saham. Apa sih kaitannya antara MBMA yang patternnya sebenarnya menarik. Nah, ini MBMA potensi bentuk handle, kayak cup with handle gitu. Terus kaitannya dengan AADI yang patternnya juga menarik. AADI potensi turun dulu ya. Tapi secara jangka menengah bagus. Tadi kita udah bahas di awal. Ada sedikit retracement di ADI. Terus kemudian ADMR. ADMR juga cakep, hari ini retracementnya pas di support. Oke, terus ADMR ya ini di support ya, sekarang pas di support, jadi bisa di watch banget dalam beberapa hari ke depan ya ADMR. Nah, apa kaitannya? Ternyata benang merahnya adalah Saratoga, grup Saratoga. Nah, Saratoga hari ini tuh aktif meskipun sebenarnya belum uptrend. Nah, jadi mungkin apakah Saratoga ini juga bisa nyusul ADMR, AADI dan juga MBMA untuk naik ya. Moga diperhatikan. Sorry, agak nggak behave dikit. Medco retracementnya cakep banget kayak Bumi, retracementnya cakep. Bumi tuh di sini, kalau Medco tuh kayak di 23 Oktober ya, jadi Bumi ada potensi bisa retrace kayak Medco ini, tapi nggak sedalam Medco sih. Ini Medco pas di support bisa di watch lagi untuk teman-teman. Oke ya, jadi ini Medco. Terus kemudian pas di support di area berapa? Sekarang menarik sih di bawah 350 sampai 1300, stop loss kalau turun di bawah 1300. Wah, hari ini lengkap ya. Hari ini kayak banyak banget saham-saham yang aku kasih bisa di watch. Di M-Trade pastinya akan lebih lengkap di morning briefing besok teman-teman ya. Jangan lupa besok gabung dengan morning briefing M-Trade. Sebentar lagi aku kasih kode promonya. Tapi aku mau bahas dulu beberapa pertanyaan. Toba, PGEO, Harum udah dibahas ya. HSI udah dibahas ya, Antam aku bahas singkat aja. PGEO, Antam, BRMS sudah dibahas, Hiskia, Brand sudah dibahas, Hiskia, Sentimen MSCI sudah dibahas tadi, Bumi Adaro sudah dibahas ya, SNP RYG, Ragil, Petro, Raja, BRI sudah dibahas. Yang belum berarti dari pertanyaan kalian dari Don Kullen sampai Ragil ini ada PGEO dan Petro. Padahal aku belum lihat pertanyaan kalian, tapi aku bisa membaca ya. Hehehe, isi hati kalian. Toba, PGEO belum dibahas, kemudian Petro dan Raja. Sebentar lagi aku kasih kode promonya. Toba sesuai perkiraan, masih sesuai perkiraan bakalan bisa turun sampai ke 730 dan normal aja turunnya sejak Toba ngomong dia nggak terlibat dengan proyek waste to energy. Jadi buat kalian yang punya, wait and see, tunggu mantul buat exit. Buat yang belum punya kayaknya skip dulu, lihat yang lain aja. Terus kemudian PTR, kayak tadi udah dibahas di depan banget malan. Nanti lihat recordingnya aja di YT. Terus apa lagi ya tadi? PGEO ini cakep di retracement. Jadi support kuatnya tuh di 1260 dan area sekarang tuh masih area support sih buat PGEO sekitaran 1300. Jadi PGEO ini kita akan watch juga gitu ya. Terus kemudian kita akan watch PGEO. Oh ya, aku lupa bahas tentang Danantara. Danantara itu mempertimbangkan apa ya? Danantara penting. Hampir kelupaan. Danantara ini dapat tawaran 35% saham proyek petrokimia ya, jadi Lotte Chemical gitu. Jadi Danantara lagi mempertimbangkan tawaran masuk sebagai pemilik 35% saham di proyek petrokimia milik Lotte Chemical di Cilegon gitu. Nah, proyek ini senilai 4 miliar atau 66,5 triliun. Nah, apa kaitannya ya dengan saham-saham di bursa? Berarti kita bisa melirik sektornya, sektor kayak petrokimia, kayak gini ya, geothermal, terus kemudian yang fundamental bagus, kayak tadi kan aku udah sebut ya, fundamental bagus apa aja, batu bara tuh juga potensial, kemudian perbankan juga potensial.
Waktu itu Pak Pandu nggak ngomong secara spesifik sektornya apa, tapi ketika aku ngomong tentang sektor ini ya Pak Pandu yang gitu. Oke ya, kita berarti mesti watch, oke ya. Terus kalau gitu apa ada kaitannya dengan TPIA untuk sektor ini? TPIA kebetulan di area support, cuman trennya downtrend banget, jadi kita wait and see dulu aja ya. Kita wait and see dulu aja gitu ya. Nah, jadi yang perlu di watch untuk kaitannya dengan MSCI itu teman-teman tadi ada brand dan BRMS. BRMS tuh aku udah bahas ya. Kalau brand ini tadi wait and see dulu aja. Kapitalisasi pasar free floatnya itu 11,62%. Ini memenuhi ambang batas atasnya MSCI buat bulan November ini minimal, dan brand itu free floatnya BRMS free floatnya 36,45%. Maka dari itu kemarin pas turun di 27 Oktober turunnya nggak signifikan karena MSCI untuk ke depan Januari itu menarget 30% kurang lebih ya, belum ketok palu. Nah ini BRMS udah di atas 36,45%. Jadi kalau kalian nanya BRMS dan brand, aku lebih memilih si BRMS gitu ya. Oke, kayak gitu sih. Terus tadi kalian nanya apa lagi? Raja. Cakep sih retracementnya. Oke, abis jatuh lumayan tinggi. Ini juga kemarin karena urusan MSCI ya, jadi soal MSCI mau ganti aturan. Belum naik signifikan, aku bilang cakep retracementnya, tapi wait and see dulu aja. Kita lagi nunggu di 38 patternnya bagaimana. Kalau masih bagus di 38 kita akan watch. Sementara ini dia malah jadi konvergen setelah dia turun beberapa hari sideways. Volume transaksinya juga masih turun, masih rendah. Jadi sideways di sini volume transaksinya rendah. Kita nunggu sedikit retracement lagi atau turun lagi di 38. Disclaimer, kalau dia 38 jatuh volume gede, kita nggak jadi watch dia gitu ya. Jadi Raja kita akan watch lagi gitu. Oke, terus aku mau buka komen dan aku kasih kode promo malam hari ini. Nov 1. Gampang diingat-ingat, Novi, Nov 1. Hari ini tanggal 3, tapi ya udah nggak apa-apa. Nov 1 promo pertama di bulan November ya. Tips dari aku buat kalian yang join M-Trade, pemula join M-Trade, jangan cuma nonton trading ideas atau saham-saham screeningnya aja, jangan nonton bocoran saham aja. Yang penting banget buat kalian harus selesaikan M-Trade Academy-nya. M-Trade Academy itu di home yang warnanya biru ini, pencet di sini. Tontonin kelasnya sampai habis. Tontonin kelasnya M-Trade Academy ini sampai habis ya. Gitu, oke. Halo yang di YT, kalian nanya apa aja? PTBA sudah dibahas. Tins Adiguna GTG, oke, aku bahas di Igoy. Tins apa kabarnya? Pasti banyak yang penasaran juga dengan kabarnya Tins setelah disuspensi bagaimana. Oke, jadi M-Trade ada Tins sampai per hari ini kita sekitaran 136% ya. Kita kemungkinan akan profit taking kalau misalkan ada sell off dengan volume transaksi gede. Tapi sementara kita masih nge-hold. Kenapa? Setelah dia bentuknya kayak gini, naik tinggi, ini dia terus suspend dari tanggal 9 Oktober sampai 22 Oktober dibuka, terus kemudian kena FCA. Ini dia malah bentuknya flag bagus, dan pas sideways volume transaksinya kecil. Jadi ini lagi lay low dulu gitu. Jadi kita lagi cari area entry buat jangka pendek dan jangka menengahnya. Kita potensi akan hold untuk jangka menengahnya kita akan hold untuk profit taking kalau trailing stop kita kena. Nah, jadi strategi super trader itu profit takingnya bukan pas dia naik, tapi mostly pas dia belok ke bawah, pas trailing stopnya kena gitu. Oke, siapa ini? Ayo Ijo Tirs juga masih hold bareng M-Trade, floating 107%. Ya udah, gitu aja. Lanjut di morning briefing M-Trade besok.
yang bergabung dengan M-Trade, ingat kata-kata aku begitu kamu dapat akses malam hari ini, tontonin kelasnya sama morning briefing wajib. NCKL, Friendly AP nge-spam NCKL. Turun loh pas retrace loh, kita watch yuk NCKL yuk. Mari kita lihat NCKL ya, kita watch ya. Oh ya, Antam lupa, Antam biarin sideways dulu lah. Cakep sidewaysnya, biarin dia sideways sampai 2780 pun masih oke. Si Antam miss free float 25% gimana? Kalau buat November ini masih bisa masuk, tapi kalau buat ke depan ya jadi dipertanyakan. Gitu aja sih. Enak aja join M-Trade kalau mau apa. Oh, ya wis, gitu aja ya. Selamat malam semuanya. Saya mau makan, saya lapar. Kode promo malam hari ini NOV1. Gampang diingat, Novi. NOV1 caranya DM aku di Igoy. Igoy itu INSTAGRAM @LME_official. Nanti tim aku akan bantuin kalian jawab dengan cara bergabungnya gimana. Oke? Yang masuk MSCI berapa saham yang potensial banget tuh, brand sama BRMS gitu. Dah. Jangan lupa follow Igoy-nya mtrade.us untuk belajar US stocks, saham-saham US stocks. Kemudian Cryptofolio ID untuk saham untuk kripto, dan mtrade_ID untuk saham Indonesia. Dadah, aku lapar, aku mau makan dulu. Good night. Thank you yang di Igoy. Thank you.